Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali dan teman-teman, perkenalkan saya Tita Amelia Herani selaku moderator. Adapun anggota-anggota saya yaitu Saskia Maharani selaku ketua, Encik Siti Anjani selaku penyaji 1, Kirana Prima Amelia selaku penyaji 2, dan Haliza Rahmadani selaku nutulen. Adapun topik yang akan kami sampaikan yaitu berjudul hubungan antara toxic parent dengan kondisi kesehatan mental remaja. Sebelum itu, marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ketua Saskia Maharani untuk menjabarkan materi secara umum. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Saskia Maharani selaku ketua pada perbincangan topik kali ini. Topik yang ramai dibicarakan di kalangan masyarakat, terutama di media sosial, yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental diambil dari bahasa Yunani yang berarti psikis, jiwa, atau kejiwaan. Jadi secara umum, kesehatan mental adalah sebuah kematangan seseorang pada tingkat emosional dan kematangan secara sosial untuk melakukan upaya-upaya adaptasi antara dirinya sendiri dan alam sekitarnya, serta kemampuannya dalam mengembangkan tanggung jawab kehidupan dan siap menghadapi segala permasalahannya. Itu adalah penjelasan secara garis besarnya dari saya. Untuk lebih dalamnya lagi akan digali oleh penyaji 1 dan penyaji 2. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Ketua sudah menjabarkan materi secara umum. Selanjutnya, saya persilakan kepada penyaji 1 untuk menjabarkan materi ini. Kesehatan mental manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri itu sendiri, seperti sifat, bakat, dan juga keturunan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti lingkungan, keluarga, sosial, budaya, dan juga agama. Faktor eksternal yang baik dapat menjaga mental sehat seseorang, namun faktor eksternal yang buruk dapat menimbulkan mental yang tidak sehat. Tetapi kebanyakan dari beberapa orang lebih mudah terpengaruh dengan faktor internal dan juga faktor eksternal yang buruk, dan menyebabkan terjadinya mental yang tidak sehat. Dan juga dari Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa disebut WHO pada prihatini tahun 2022 mencatat hampir 1 miliar orang di seluruh dunia mengalami beberapa bentuk gangguan kesehatan mental. Di tahun 2019, sebanyak 970 juta orang di dunia dilaporkan hidup dengan gangguan mental. Beberapa gangguan mental yang dialami seseorang antara lain gangguan kecemasan, bipolar, depresi, post-traumatic stress disorder, skizofrenia, toxic parenting, hingga gangguan makan. Adapun kata WHO, penyebab kematian pada orang dengan gangguan kesehatan mental sebagian besar diakibatkan penyakit fisik yang bisa dicegah. Kesehatan mental remaja bisa dipengaruhi oleh hubungan dengan orang tua yang toksik, atau yang bisa disebut toxic parents. Toxic parents adalah orang tua yang tidak bisa menghormati dan memperlakukan anaknya dengan tidak baik sebagai individu. Mereka melakukan berbagai kekerasan pada anaknya, bahkan membuat kondisi psikologis atau kesehatan mentalnya itu terganggu. Orang tua yang toksik juga merupakan orang tua yang selalu memaksakan anaknya untuk melakukan apa yang dia inginkan, sehingga ini tuh menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi si anak, baik dalam emosional dan juga komunikasinya. Dalam berita jawapos.com oleh Firdani di tahun 2021, banyak sekali dijumpai orang tua yang toxic parents. Salah satunya adalah orang tua yang selalu melakukan kekerasan fisik seperti memukul, mencubit, menagih balas budi, mengejek, baik fisik maupun sifat anak. Sehingga anak tersebut itu mengalami kesulitan untuk mengatakan tidak, karena mereka itu terbiasa merasakan batasan-batasan yang tidak dihormati oleh orang tuanya. Seorang anak juga menjadi lebih rentan untuk mengalami gangguan kesehatan mental terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya itu terhadap dirinya. Dalam berita oleh liputan6.com pada tahun 2018, anak-anak dituntut sukses oleh orang tua dengan cara yang tidak bahagia. Anak tersebut dipaksa untuk berprestasi di sekolah, karena itu merupakan suatu kebanggaan gitu terhadap orang tuanya. Namun dalam proses pembelajarannya ini, seorang anak dituntut untuk selalu bisa menyelesaikan tugas sekolah dengan baik
dan mendapatkan nilai yang bagus agar mendapatkan prestasi yang sudah ditargetkan oleh orang tuanya tersebut. Dan kita sebagai manusia hendaknya memiliki kesehatan mental yang baik agar kita mencapai kehidupan yang tentram, tenang, dan juga kita bisa menghargai orang-orang yang berada di sekitar kita. Baik, terima kasih kepada penyaji 1. Selanjutnya, dipersilakan kepada penyaji 2 untuk melanjutkan penjabaran materi. Artikel ini termasuk dalam artikel kualitatif, yaitu metode studi literatur dan library research. Dengan berbagai sumber ilmiah dalam bentuk buku, artikel ilmiah serta literatur yang sesuai dengan topik yang diambil. Setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda-beda dalam mendidik anaknya. Pola asuh atau parenting merupakan interaksi seorang anak dengan orang tuanya yang meliputi kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis serta sosialisasi yang berlaku di masyarakat agar seorang anak itu dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Pola asuh juga meliputi pola interaksi terhadap orang tua dan anaknya dalam rangka pendidikan karakter. Pola asuh yang baik akan menimbulkan hubungan yang baik pula antara orang tua dan anak. Namun berbeda dengan orang tua yang memiliki perilaku toxic parenting karena akan membuat anak tuh membenci orang tuanya sendiri, walaupun terkadang tuh apa yang diminta oleh orang tuanya tuh demi kebaikan dia sendiri atau kebaikan anaknya sendiri gitu. Terus seringkali juga banyak dijumpai orang tua yang memiliki kepentingan sendiri dalam mendidik anak-anaknya, padahal kan pendidikan dalam keluarga tuh merupakan pendidikan utama yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebelum anak tersebut tuh mendapatkan pendidikan di luar lingkungannya. Menurut Indrawati Endang, keluarga toksik tuh memberikan efek jangka panjang bagi anak, terutama pada sisi psikologis yang dapat mengakibatkannya trauma. Terlebih lagi juga trauma ini tuh justru berpotensi kepada penerapan pola hidup toksik tersebut kepada keluarga anak yang akan anak ini bangun di masa depan nanti. Sedangkan menurut Sri Juwita Kusumawardhani, orang tua yang toksik tuh tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Orang tua pada umumnya kan berpikir bahwa kebutuhan anak hanyalah makan, minum, rumah, atau sekolah. Namun orang tua tuh lupa juga bahwa anak-anak tidak hanya memiliki kebutuhan fisik, melainkan juga membutuhkan kebutuhan emosional. Misalnya kedekatan dan kehangatan dengan orang tua, berbicara dari hati ke hati antara orang tua dengan sang anak. Toxic parent memberikan efek negatif yang sangat besar untuk anak-anak. Anak-anak dapat menderita secara mental. Anak tipe penurut akan berusaha sekeras mungkin untuk mereka membahagiakan orang tuanya dengan cara menekan segala hal yang mereka inginkan. Sedangkan untuk anak-anak yang tipe pemberontak, mereka tuh akan menjadi pembangkang untuk orang tuanya. Kesehatan mental anak yang dibesarkan dengan orang tua yang toksik akan mengalami gangguan ketika mereka tuh beranjak dewasa nanti. Perilaku yang akan muncul pada anak yang memiliki toxic parent adalah yang pertama, mereka memiliki kecemasan tinggi, perasaan ketakutan dan tidak aman yang sangat besar terhadap lingkungan. Yang kedua, mereka merasa kesepian dan tidak ada yang memahami dan mengerti dirinya. Lalu yang ketiga, sering bersikap tidak konsisten, kesulitan membangun prinsip dan nilai hidupnya sendiri. Lalu yang keempat, dorongan agresif keluar atau ingin menentang aturan sosial atau melawan figur dominan seperti itu. Lalu yang kelima, mereka mengembangkan pertahanan diri yang sangat kuat sehingga menutupi diri mereka yang sesungguhnya atau tidak mengenal diri sendiri. Yang keenam, ada kesulitan mengekspresikan emosi. Respon emosi terkadang tidak sesuai dengan stimulus yang diberikan. Lalu yang ketujuh, tidak memiliki tujuan pribadi yang jelas. Jadi itu tujuan mereka seringkali untuk membahagiakan orang tua mereka.
hanya itu gitu loh, nggak punya tujuan sendiri atau pendirian lah mungkin ya. Lalu yang kedelapan, merasa tidak bisa membangun kedekatan emosional dengan orang lain. Dan masih banyak lagi, jika toxic parents ini berlangsung sepanjang kehidupan anak, maka kesehatan mental anak akan mengalami gangguan. Jika kesehatan mental anak terganggu, maka akan mempengaruhi kepada perilaku anak di dalam kehidupan dan kesehariannya. Adanya peraturan yang berlebihan, lalu tuntutan yang tidak realistis, kebebasan tanpa batasan aturan, dan pola komunikasi yang tidak didasari oleh alasan-alasan mengapa pesan tersebut harus dilaksanakan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental anak. Baik, terima kasih kepada penyaji 1 dan penyaji 2 yang sudah menjabarkan materi dengan baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Para peserta atau kelompok-kelompok lain dipersilakan untuk bertanya. A few moments later. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya saya persilahkan kepada notulen untuk membacakan kesimpulan pada materi diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliza Ramadhani. Di sini saya sebagai notulen. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai tema yang telah disampaikan, yaitu mental health. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai pendapat orang lain yang ada di sekitar kita. Sama dengan kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu dijaga. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu mengoptimalkan potensi dirinya dalam menghadapi permasalahan hidup, tantangan hidup, hingga menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Untuk mengurangi mental health atau penyakit mental yang kita harus jaga itu, yang pertama itu pikiran-pikiran negatif. Kita bisa ganti pikiran negatif kita ke arah yang lebih positif dan tidak mendengarkan omongan orang lain atau memasukkan omongan orang lain yang mungkin bakal bikin mental kita jatuh. Itu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada notulen. Demikianlah presentasi kami. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.